Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ila qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan penjelasan cara yang diajarkan oleh ulama sufi dalam meraih cita-cita. Ketika seseorang punya keinginan atau cita-cita, kemudian ingin agar dia bisa mudah meraihnya, maka cara pertama yang harus dia lakukan adalah dia melakukannya, mencarinya bersama Allah. Artinya dia minta tolong kepada Allah dan hanya mengandalkan Allah. Walaupun demikian, secara lahiriah dia juga harus mempersiapkan ilmu dan alatnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Besar kecilnya ikhtiar itu tergantung besar kecilnya apa yang dia ingin raih. Jika seseorang ingin mendapatkan pasir, maka cukup dengan modal cangkul, dia datang ke pantai, sudah langsung dapat pasir. Kalau dia ingin dapat ikan, maka harus bawa jaring atau minimal pancing. Kemudian jika ia ingin mendapatkan mutiara, tentunya dia harus juga punya alat selam dan segala peralatan yang dibutuhkan, karena mutiara itu adanya di kedalaman laut atau di dasar laut. Begitu juga dalam hal ibadah. Jika seorang ibadahnya ingin meraih ridho Allah, maka ikhtiarnya juga harus sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh asal-asalan. Kemudian di samping dia selalu mohon pertolongan kepada Allah dan bersandar kepada Allah, walaupun dia mempersiapkan segala peralatan untuk meraih cita-cita, tapi dia tidak boleh mengandalkan peralatan yang dia sediakan. Jadi tetap kembalinya kepada Allah. Kalau dipraktekkan bahwa seseorang ketika melakukan satu aktivitas yang punya nilai kebaikan, maka tuntunannya harus diawali dengan bacaan basmalah. Di basmalah itu dia ucapkan di awal perbuatan, bukan di tengah perbuatan, apalagi di akhir perbuatan. Di bismillahnya itu di awal perbuatan. Di bersamaan dengan kita memulai aktivitas, bersamaan dengan kita memulai ikhtiar, itu hati kita sudah bertawakal kepada Allah. Selama ini kan kita dapat nasihatnya itu ikhtiar dulu secara maksimal, baru hasilnya tawakal kepada Allah. Jadi tawakalnya di akhir perbuatan. Ini tidak tepat. Ya, berarti kalau tawakalnya di akhir perbuatan, ketika dia memulai perbuatan itu dia mengandalkan dirinya sendiri. Ya, dia baru berserah diri kepada Allah setelah akhir dari perbuatannya. Itu tidak tepat. Yang tepat sejak awal dia memulai aktivitas, sejak awal dia mulai bekerja, dia hatinya sudah berserah diri kepada Allah, sudah mohon pertolongan kepada Allah dan sudah mengandalkan Allah. Itu pertama, niat, pentingnya niat. Yang kedua adalah tujuan. Bahwa dalam ibadah itu tidak ada tujuan lain kecuali hanya Allah saja.
Tidak boleh punya tujuan-tujuan misalnya karena ingin mendapatkan kedudukan, karena ingin mendapatkan martabat, atau bahkan karena ingin mendapatkan karomah. Itu tidak boleh. Ya. Karena jika seorang ibadahnya hanya ingin dapat martabat, kedudukan atau karomah, maka dia akan tidak mendapatkan ridhonya Allah. Padahal tujuannya orang ibadah kepada Allah itu tidak ada lain adalah mencari ridhonya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tuhanku, engkaulah yang aku tuju dan ridhomulah yang aku cari. Kemudian jika seorang dalam hatinya ada keinginan mendapatkan martabat, kedudukan atau khususiyah, atau bahasa populernya karomah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya karomah itu tidak akan didapatkan oleh seorang sebelum dia mampu zuhud dari karomah tadi. Di sebagian ulama sufi menyatakan la tudrakul maratibu illa bizuhdi fiha. Bahwa seseorang tidak mendapatkan martabat, kedudukan atau keistimewaan dari Allah kecuali setelah dia zuhud dari apa yang diinginkan itu. Kalau seseorang itu secara lahir batin masih menyukai kekayaan, maka biasanya justru tidak dikasih kekayaan oleh Allah karena dia belum zuhud. Kalau seseorang itu masih menyukai emas, maka dia tidak diberikan kemampuan untuk memegang batu agar berubah menjadi emas. Sebaliknya, kemampuan memegang batu berubah jadi emas itu biasanya Allah kasihkan kepada seorang yang memang sudah tidak menyukai emas. Yang diinginkan hanya Allah. Kemudian Allah mengujinya dengan kemampuan, dengan karomah, bahwa apapun yang dia pegang bisa berubah jadi emas. Misalnya begitu. Jadi sekali lagi, martabat, kedudukan, keistimewaan, karomah, itu tidak bisa didapat oleh seseorang sebelum orang itu zuhud dari semuanya itu. Dalam prakteknya, ketika seorang berdoa, maka secara lahiriah dia harus mengikuti tuntunan syariat, yaitu menyebutkan apa yang dia minta. Ya. Secara lahiriah harus tunduk pada aturan syariat, bahwa ketika seorang berdoa harus menyebutkan apa yang dia inginkan. Tetapi hatinya, dia berkata, terserah engkau ya Allah, karena yang aku cari adalah ridhomu. Jadi lesannya menyebut kepingin sukses, kepingin kaya, kepingin jadi pejabat, tapi hatinya terserah engkau ya Allah, yang aku inginkan adalah ridhomu. Jadi beda antara adab lahirnya dengan adab batinnya. Adab lahirnya menyebut permintaan, tapi hatinya berserah diri kepada Allah. Faman tolabal khususiyata kana abdau khususiyati. Barang siapa yang dalam ibadahnya karena ingin mencari khususiyah, mencari keistimewaan, mencari karomah, maka ketahuilah sesungguhnya orang seperti itu bukan hambanya Allah, tapi hambanya karomah. Karena memang tujuan ibadahnya hanya sekedar nyari karomah. Kalau di dalam hadis, ketika Rasulullah menjelaskan tentang niat, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulnya. Tapi kalau niatnya hijrah itu karena wanita yang ingin dinikahinya, ya maka dia dapatnya ya hanya wanita yang akan dinikahinya, enggak dapat ridhonya Allah. Maka perbuatannya sama, tapi niatnya beda, hasilnya juga beda. Sama-sama wiridan, sama-sama riyadhah. Jika seorang itu tujuannya hanya karena kepingin sakti, ya dapatnya kesaktian doang, nggak dapat ridhonya Allah. Nah, itu biasanya yang seperti itu adalah orang-orang yang belajar ilmu hikmah. Ya, jadi orang berthariqah dengan orang mencari ilmu hikmah itu beda. Sama-sama wiridan, kalau yang cari ilmu hikmah tujuannya kepingin sakti. Nanti kalau udah sakti terus jadi dukun. Gitu. Tapi kalau orang yang berthariqah, dia wirid, dia zikir, tujuannya mencari ridho Allah. Perkara nanti kemudian Allah ngasih karomah, itu ya sifatnya bonus, bukan tujuan.
Kalau dijadikan tujuan, berarti dia sudah salah jalan. Jadi harus bisa membedakan antara yang belajar ilmu hikmah dengan belajar ilmu thariqah. Yang belajar ilmu hikmah tujuannya dia zikir dan wirid sekedar mendapatkan keistimewaan. Ya, tapi kalau yang belajar thariqah tujuannya mencari ridho Allah. Wa fatahu hadduhu minallah. Kalau seorang sudah ibadahnya karena mendapatkan keistimewaan, khususiyah, karomah, maka dia akan kehilangan bagiannya dari Allah. Jadi malah nggak dapat ridhonya Allah. Yang dia dapat ya hanya karomah tadi, hanya keistimewaan tadi. Tapi ridhonya tidak didapatkan. Sehingga nanti di akhirat dia masih dimintai pertanggungjawaban. Ya, tentang karomah yang telah dia terima itu dipakai untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah. Hatta yatuba, sampai dia mau bertobat. Tapi kalau dia sudah bertobat, ya, bisa jadi akan diampuni oleh Allah sehingga dia akan mendapatkan bagiannya dari Allah. Wa man kana abadallah nala haddahu. Sebaliknya, orang yang ibadahnya hanya karena Allah, maka pasti dia akan mendapatkan bagiannya dari Allah minal ubudiyati, berupa ubudiyah, yaitu ibadah batiniyah. Itu pasti Allah akan berikan kepadanya. Wa tarakahul khususiyat, dan Allah akan memberikan bonus dalam bentuk khususiyah, keistimewaan atau karomah. Jadi kalau ibadahnya tujuannya nyari ridho Allah, itu karomah udah otomatis. Jadikan Allah sebagai bonusnya. Jadi selain dia dapat ridho, dia juga dapat karomah. Tapi kalau tujuannya karomah, cuma dapat karomah doang, tapi ridhonya enggak dapat. Jadi sekali lagi, ya, niat itu sangat menentukan. Min ghairil tifati wala tolabin. Jadi orang tadi di samping mendapat ridho dari Allah, dia juga Allah beri bonus khususiyah atau keistimewaan tanpa dia harus mencarinya, tanpa dia harus menolehnya. Noleh aja enggak, lirik aja tidak. Yang dia lirik dan dia cari hanya satu, yaitu ridhonya Allah. Akhirnya orang tadi di samping dapat ridho oleh Allah juga dikasih bonus dalam bentuk khususiyah. Nah, itu pentingnya menata niat. Ya, jadi sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah dan tidaknya satu amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, dia akan dapat ridho Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, ya tidak dapat ridho dari Allah. Kemudian di nasihat yang lain diistilahkan bahwa orang yang dari awal aktivitasnya sudah bersandar kepada Allah itu diibaratkan seperti orang yang mengawali perjalanannya dengan bersinar. Jadi sejak awal perjalanan dia sudah bersinar. Kalau awal perjalanannya sudah bersinar, maka akhir dari perjalanannya pun juga akan bersinar. Jadi sukses dan tidaknya hasil dari usaha dan ikhtiar seorang itu sangat ditentukan dari awalnya. Kalau sejak awal dia sudah bersama Allah, maka nanti akhirnya akan dapat ridho Allah. Makanya tadi saya singgung bahwa tawakal itu tidak di tengah atau di akhir usaha, tapi prakteknya sejak awal memulai usaha. Nah, yang dibahas masalah ini adalah masalah yang berkaitan dengan batin. Jadi berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengandalkan Allah. Itu semuanya adalah masalah-masalah batin yang tidak bisa dilihat ketika masih dalam batin seseorang. Baru bisa dilihat ketika sudah muncul dalam bentuk amalan lahiriah. Di apa yang ada di dalam hati kita itu tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali jika sudah kita keluarkan. Baik kita keluarkan dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun terkadang yang tercermin ya, dalam wajah kita. Sebenarnya senang dan sedih itu kan masalah batiniah. Tidak bisa diketahui oleh orang lain. Tapi ketika senangnya ini sudah muncul di mukanya, maka akan tampak berseri-seri sehingga orang tahu, oh dia wajahnya berseri-seri berarti sedang gembira. Sebaliknya, ketika dia bersedih,
pada mulanya tidak kelihatan. Tapi ketika di mukanya tampak murung, akhirnya kelihatan. Jadi semua yang ada dalam hati kita itu akan bisa dilihat setelah muncul dalam bentuk aktivitas lahiriah. Gitu. Makanya bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah, itu adalah masalah-masalah batin yang baru bisa diketahui setelah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Kalau orang itu bersandar kepada Allah, maka dia akan tenang. Tidak gampang panik menghadapi segala macam keadaan. Kenapa? Karena yang dia andalkan adalah Allahnya. Ya, sementara kita yakin Allah Maha Kuat, Allah Maha Melindungi, Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jadi kalau orang sudah bersandar kepada Allah, dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Maka apapun yang terjadi tidak akan membuat dia panik, tidak gampang bingung. Gitu. Kemudian orang yang dalam usahanya menyandarkan diri kepada Allah, dia tidak berani memastikan bahwa saya pasti berhasil, saya pasti dapat untung sekian, saya pasti sembuh dan seterusnya, tidak. Tapi semuanya diserahkan kepada Allah. Kemudian tanda yang ketiga, orang yang bersandar kepada Allah itu dia akan ridho bil qadha. Ridho dengan apapun yang Allah putuskan, enak atau tidak enak. Ya. Nah umumnya kita ini kalau qadhanya qadha baik, kita bisa ridho. Tapi ketika qadhanya itu qadha yang kita anggap tidak baik, kita biasanya kemudian tidak ridho. Padahal harusnya ya, semua yang Allah putuskan kita harus menerimanya dengan ridho. Memang ridho ini prakteknya sulit karena dalam diri kita masih dikuasai oleh nafsu. Setiap kita menerima kejadian yang tidak disukai oleh nafsu kita, kemudian kita menjadi tidak ridho dengan keputusannya Allah. Makanya kita dianjurkan banyak-banyak wiridan raditu billahi robba. Aku telah ridho Allah sebagai Tuhanku. Itu maknanya kita harus ridho terhadap semua keputusannya Allah. Yang pahit maupun yang manis, yang enak maupun yang tidak enak. Kalau kita ridhonya hanya pada yang manis, pada yang enak, berarti kita belum ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Masih milih-milih. Maka mari kita belajar menerima apapun yang telah Allah putuskan. Karena semua yang terjadi ini tidak ada yang di luar keputusan Allah, itu tidak ada. Semuanya terjadi berdasarkan program Allah, berdasarkan qadha qadarnya Allah. Maka kita harus ridho menerimanya. Nah caranya ridho, ini sudah berulang-ulang kami sampaikan. Jika qadhanya adalah qadha kebaikan dalam bentuk ibadah, maka harus ikhlas. Kalau qadha baiknya dalam bentuk nikmat, harus syukur. Kalau qadhanya buruk dalam bentuk maksiat, harus segera bertaubat. Ya, kalau qadha buruknya dalam bentuk musibah, harus bersabar. Itu caranya ridho bil qadha seperti itu. Baik. Selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ma istauda'a min ghaibi sarairi dhahara fi sahadati dhawahiri. Apa yang disembunyikan di dalam batin hati seseorang maka akan tampak di dalam wajahnya. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di dalam hati kita itu biasanya tampak dalam muka kita. Nah, maka ada seorang ulama yang menyatakan bahwa ketika seseorang itu bagus adab kesopanan lahirnya, maka berarti batinnya pun juga bagus. Rasulullah ketika melihat orang sholat, kemudian dia sambil memainkan kerikil-kerikil yang ada di sekitarnya, maka Rasulullah kemudian bersabda, "Lau khosa'a qalbuhu la khosa' jawarihuhu." Seandainya orang yang sholat ini hatinya khusyuk, niscaya anggota tubuhnya pun juga ikut khusyuk. Jadi di zaman Nabi itu sering terjadi orang sholat sambil mainin kerikil-kerikil yang ada di masjid. Karena memang masjidnya masih seperti tanah lapang. Ya.
Masjidnya belum dalam bentuk bangunan yang diplester, yang dikeramik, belum. Cuma kayak tanah lapang, kemudian supaya padat dan rata dikasih batu-batu kecil. Itu kadang-kadang orang habis sholat itu tangannya sambil main-mainin kerikil yang ada di sekitarnya. Maka Rasulullah bersabda, seandainya orang ini hatinya khusyuk, maka harusnya tangannya juga ikut khusyuk. Nah, kalau tangannya nggak khusyuk, berarti hatinya juga tidak khusyuk. Nah, maka orang kafir dan orang mukmin itu juga bisa dilihat melalui mukanya. Ya, di antaranya dalam surah Az-Zumar ayat 45, Allah menjelaskan tentang tanda-tanda orang kafir. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu kalau disebut nama Allah hatinya akan melengos, berpaling, ya, tidak suka. Wa idza dzukiral ladzina min duni idzahum yastabshirun. Sebaliknya, kalau yang disebut itu selain Allah, dia menyukainya dan tampak gembira. Jadi kalau dengar kalimat Allah enggak suka, itu berarti tandanya dia kafir. Makanya tandanya orang mukmin disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang imannya sempurna itu adalah orang yang apabila Allah disebut namanya, maka hatinya akan bergetar. Tandanya kalau dia beriman. Baru dengar nama Allah disebut, hatinya sudah bergetar. Tapi yang bisa seperti itu adalah bukan alladzina amanu, tapi al-mu'minun. Alladzina amanu dan al-mu'minun itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama. Itu sama-sama orang-orang yang beriman. Tapi sebenarnya artinya beda. Kalau al-mu'minun itu adalah orang-orang yang imannya telah sempurna. Al-mu'minun. Ya. Tapi kalau alladzina amanu itu orang-orang yang sekedar beriman. Walaupun imannya belum sempurna. Bisa jadi imannya baru 50%, 60%, 30%. Itu disebutnya alladzina amanu. Tapi kalau udah al-mu'minun itu imannya sudah 100%. Gitu ceritanya. Nah, orang yang imannya telah 100% itu kalau mendengar nama Allah disebut hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat ayatuhu zatadhum imana. Kemudian kalau dibacakan ayat-ayat Allah di hadapannya, maka imannya akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal, berserah diri kepada Allah. Itu tandanya kalau dia beriman. Kemudian melanjutkan penjelasan dari nasihat Syekh Ibnu Athaillah. Jadi apapun yang kalian sembunyikan atau oleh Allah diletakkan ke dalam hati seseorang, itu akan tampak dalam mukanya. Dikatakan mastauda Allah subhanahu fil qulubi wa ja'alu fiha min khairin aw syarrin. Apa yang Allah sembunyikan ke dalam hati seseorang, baik berupa kebaikan atau keburukan. Min nurin aw zulmatin, berupa cahaya atau kegelapan. Min ilmin aw jalin, berupa ilmu atau kebodohan. Min rahmatin aw qaswatin, berupa kasih sayang atau kerasnya hati. Min bukhlin, berupa sifat bakhil. Aw sukhin atau pelit. Aw karomin atau pemurah. Aw wasaqain dan dirmawan. Wa qabdin dan sempit. Wa bastin dan luas. Wa yaqadhatin dan adanya kesadaran. Au ghaflatin atau lupa. Wa ma'rifatin dan kenal dengan Allah, nukron atau ingkar dengan Allah. Au ghairi dzalika atau yang lain-lainnya. Minal akhlaqi, dari akhlak-akhlak al-mahmudati yang terpuji. Awil madmumati atau tercela. Itu labuda pasti ayat haro, tampak apa asaru dzalika, bekasnya semua sifat tadi ala jawarihi pada anggota tubuh. Jadi sifat-sifat yang terpuji maupun sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati kita itu akan tampak dalam anggota tubuh kita. Tinggal nanti yang keluar itu yang mana. Ya.
Yang keluar itu yang mana itu? Kalau yang keluar itu tenang, oh berarti hatinya telah berserah diri kepada Allah. Kalau yang keluar itu panik, bingung, berarti hatinya belum berserah kepada Allah. Kalau lahiriahnya istiqomah, berarti batinnya telah ikhlas. Kalau lahiriahnya belum istiqomah, berarti batinnya belum ikhlas. Begitu. Nah, jadi apapun sifat yang terpuji maupun sifat yang tercela yang ada dalam hati seseorang bisa tampak melalui perbuatan lahiriahnya. Min adabin dalam bentuk adab, wa tahzibin dan perilaku, wa sukunin dan ketenangan, wa tumakninatin dan kenyamanan, wa rozanatin dan keteguhan, tidak gampang goyah, wa badlin dan menyerah kepada Allah, wa afin dan memaafkan, autaisin atau sifat-sifat yang keliru, wa ghairi zalika dan yang lain-lainnya, minal ahwalil qalbiyati dari kondisi-kondisi hati seseorang, wal a'malil qalbiyati dan perbuatan-perbuatan yang berubah-ubah. Itu semuanya tampak melalui perbuatan lahiriahnya. Jadi apa yang kita sembunyikan dalam hati kita akan kelihatan melalui perbuatan kita. Hal ini didasarkan firman Allah, ta'rifuhum bisimahum, bahwa engkau mengenali mereka melalui tanda-tanda yang ada di mukanya. Apakah dia orang mukmin, apakah dia orang kafir, apakah dia orang jujur, apakah dia orang pendusta, itu bisa kalian lihat melalui mukanya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, simahum fi wujuhim, tanda mereka ada dalam wajah mereka. Jadi bisa dilihat melalui mukanya. Rasulullah juga bersabda, man sarra sariratan kasawallahu ridaaha. Barang siapa yang merahasiakan kepribadian, maka Allah akan menutupinya dengan selendangnya. Jadi apa yang ada di dalam dirinya akan tampak melalui perbuatannya. Fa'af'alul jawarihi tabi'atun li ahwalil qulubi. Maka perbuatan lahiriah seseorang itu mengikuti kondisi hatinya. Ya, jadi kalau lahiriahnya tampak berseri-seri, tampak murah senyum, kelihatan dia sedang gembira. Ya. Kalau lahiriahnya tampak murung, ya, lesu, berarti hatinya sedang sedih, begitu. Faman auda'a fi sirri ghaibihi ma'rifata maulahu lam yatlub man siwahu. Maka kalau kita berbicara tentang ilmu batin, yaitu ilmu ma'rifatullah, barang siapa yang di dalam hatinya telah mengenal Allah, maka lahiriahnya dia tidak butuh kepada yang lainnya. Jadi kalau dia hatinya sudah kenal sama Allah, maka secara lahiriah orang itu tidak butuh kepada selain Allah. Kalau lahiriahnya masih butuh kepada selain Allah, berarti dalamnya belum kenal Allah. Tinggal balik aja. Wa man auda'a fi sirri ghaibihi al-jahlu bi maulahu. Sebaliknya barang siapa yang di dalam hatinya yang paling dalam, ya, itu terdapat kebodohan atau tidak kenal dengan Tuhannya, ta'allaqa bima siwahu. Maka orang itu akan tergantung atau bersandar kepada suatu selain Allah. Jadi, tandanya seperti itu. Ya, kalau orang itu masih mengandalkan kekuatannya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan keterampilannya, belum mengandalkan Allah, berarti dia hatinya belum kenal Allah. Kalau hatinya sudah kenal Allah, tidak butuh kepada selain Allah. Ya. Wa hakadza ahwaludz zahiri tabi'atun li ahwalil batin. Begitu juga kondisi-kondisi lahiriah seseorang itu mengikuti kondisi-kondisi batiniahnya. Kama taqaddama fi qoulihi tanawwa'ati ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Sebagaimana ada nasihat yang telah berlalu bahwa berbeda-bedanya hobi amal ibadah seseorang itu tergantung kondisi rohaninya masing-masing. Jadi ada yang senengannya sholat, ada yang senengannya puasa, ada yang senengannya sedekah, ada yang senengannya wiridan, ada yang senengannya baca Quran, itu beda-beda. Para sahabat pun juga punya hobi ibadah berbeda-beda.
Ya. Tetapi semua itu berlaku untuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Kalau yang wajib sama semuanya. Ya, tapi untuk ibadah sunnah antara satu dengan yang lainnya bisa beda-beda. Ada yang senangannya perang. Ya, ada yang senangannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang senangannya menolong orang lain. Itu beda-beda. Ya. Fal asirratu tadurru ala sarirrati, maka perilaku seseorang itu menunjukkan kepribadiannya. Wal kalamu sifatul mutakalimi, ucapan, pembicaraan itu menjadi sifatnya orang yang berbicara. Kalau ucapannya baik, lemah lembut berarti orangnya juga baik. Tapi kalau ucapannya kasar, bahasanya menyakitkan berarti orangnya juga tidak baik. Ya. Jadi ucapan pembicaraan seorang itu menjadi sifat dia. Bisa menilai baik dan buruknya seorang melalui ucapannya. Nah sekarang, di zaman sekarang ada tambahan lagi. Tulisan seseorang itu menjadi sifat yang menulisnya. Maka kalau kita nulis harus hati-hati. Kan sekarang lagi musim, ya, lagi di mana-mana orang hobi nulis di Facebook, di Twitter, di WA. Nulis apa saja, kemudian disebarluaskan. Ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi sekali lagi itu juga bagian dari sifat kita, ya, bagian dari sifat kita. Nah, yang sering terjadi adalah seseorang menebarkan berita bohong, mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian, sehingga banyak orang bertengkar, berdebat dengan orang lain yang orangnya secara langsung belum pernah ketemu, bahkan tidak kenal. Karena kedua-duanya menggunakan nama samaran. Tapi di tulisannya sudah berantem. Ini sering terjadi, hati-hati. Ya. Maka kalau kita menerima tulisan-tulisan yang sekiranya tidak bermanfaat atau merugikan, sebaiknya langsung dihapus saja. Tidak usah disebarkan lagi. Karena nanti kalau ternyata tulisan itu menimbulkan bahaya, kita kalau ikut menyebarkan nanti kecipratan dosanya. Kecuali kalau tulisannya bagus, ya kita pertimbangkan ini tidak ada bahayanya, bisa justru bermanfaat buat orang lain, silahkan disebarkan. Jadi kita harus selektif. Dan sekali lagi, ketika menerima berita jangan gampang-gampang percaya. Tuntunannya di dalam Al-Quran, ya, ketika ada orang fasik menyebarkan berita, kita harus melakukan tabayun. Nah sekarang ini kadang kita lupa melakukan tabayun, ya, nggak melakukan cek and recheck, begitu dapat berita langsung percaya. Padahal ternyata beritanya bohong, akhirnya disebarkan, ya kita ikut menyebarkan berita bohong. Nanti di akhirat ikut dimintai pertanggungjawaban. Maka hati-hati, ya. Al-kalamu sifatul mutakalimi. Jadi pembicaraan itu menjadi sifatnya orang yang berbicara. Nah, al-kitabu sifatul mukatibi. Ya, tulisan itu juga menjadi sifatnya orang yang menulis. Wa ma fika dhaharu ala fika. Dan apa yang ada dalam hatimu akan tampak dalam mulutmu. Maka kita juga harus hati-hati menjaga ucapan. Nabi sudah mengingatkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat dan tidaknya seorang salah satunya ditentukan sampai di mana dia mampu menjaga omongannya. Dan di hari ini kita baru saja menyaksikan betapa bahayanya omongan. Ya, gara-gara omongan yang tidak benar memancing kemarahan orang seluruh dunia. Nah, ya, ini jadi pelajaran buat kita semua. Ya, jangan sembarangan ngomong. Ya. Wa ma khamilul qulub fa'alal wujuhi asaruhu. Di apa yang disembunyikan di dalam hati akan tampak di dalam wajah seseorang. Kalau di pepatah yang lain mengatakan wa kullu ina'in billadzi fihi yasrafu. Segala sesuatu yang ada di satu tempat itu akan kelihatan apa isinya ketika sudah merembes keluar. Jadi kalau istilahnya Al-Mukarram di Haji Abdullah bin Nastiar, ya, kalau kita ingin tahu apa yang ada di dalam teko, maka tuanglah. Ya, maka yang keluar itulah, itu adalah yang ada di dalam teko. Kalau keluarnya air putih, berarti dalam teko itu ya air putih. Yang keluar susu berarti ya susu. Yang keluar kopi berarti ya kopi. Jadi ini gambaran dari diri kita.
Kalau yang keluar dari mulut kita itu kebaikan, berarti hati kita baik. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita ini menyakitkan, berarti hati kita juga tidak baik. Maka sekali lagi, mari kita bersama-sama belajar mengendalikan diri, mengendalikan hatinya, memperbaiki hatinya, karena baik dan buruknya seorang dimulai dari hatinya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman hadan shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tajna iyahu min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.